Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Saya akan reading untuk Cancer. Kali ini spesial reading tentang asmara untuk teman-teman yang berzodiak Cancer. Oke, kita mulai. Ya, ini bicara tentang seseorang yang labil ya. Ini bisa pasangan kalian, ini bisa kalian ya. Mungkin kalian berhubungan dengan seseorang yang mudah sekali berubah moodnya, labil, dan dia juga suka berubah-ubah pendapatnya ya. Jadi pagi A mungkin siang bisa C, sore bisa Z, misalnya seperti itu. Jadi ini adalah seseorang yang tiba-tiba pergi meninggalkan hubungan ya. Seseorang ini mencari celah untuk dia bisa pergi dari hubungan ini. Ya, tetapi jika dilihat di sini, seseorang ini besar kemungkinan dia untuk kembali lagi. Karena dia hanya mencari celah kecil dan dia membawa satu cawan pergi. Dan di sini masih banyak sekali cawan-cawan yang tertinggal, di mana besar kemungkinan dia akan kembali dan menghabiskan yang lainnya. Jadi seseorang ini adalah seseorang yang manipulatif. Dia juga pintar mencari solusi untuk permasalahannya dia, dan dia juga sangat tahu bagaimana cara dia untuk mendapatkan kalian kembali ya di sini ya. Ini jelas sekali terlihat seseorang yang sedang mengejar seseorang ya. Ini dia merasa ini adalah sebuah tantangan ya. Tantangan untuk mendapatkan seseorang yang dia sayang, dia mau untuk kembali ya. Oke. Dan kalian adalah dua orang yang saling menyayangi sebenarnya. Tetapi dia terlihat kurang bisa menghargai kalian. Terlihatnya seperti itu. Padahal menurut dia tidak. Menurut dia memang dia adalah seseorang yang seperti itu. Dia adalah seseorang yang bersikap seperti apa yang dia mau. Jadi dia merasa bahwa kebebasan dirinya untuk bersikap, untuk berpikir, bertingkah laku itu adalah hal yang harus dia penuhi. Dan harus pasangannya mengerti tentang kebutuhannya hal itu. Oke, dan jadi pasangan kalian adalah seseorang yang mudah jenuh ya. Ini bisa kalian, bisa pasangan kalian, bisa vice versa di sini. Seseorang yang mudah sekali jenuh, mudah sekali merasa bosan terhadap segala sesuatu hal yang sama yang terjadi terulang-ulang. Jadi di dalam sebuah hubungan, pasangan dari seseorang yang memiliki sifat seperti ini harus kreatif, harus bisa menunjukkan sisi yang beda ya. Ya, itu membuat kalian capek mungkin ya, terkadang, karena kalian harus mengerti dia. Bagi dia, kalian adalah seseorang yang spesial sebenarnya, seseorang yang dia sayang. Jadi kalian adalah dua orang yang saling mencintai sebenarnya, saling membutuhkan. Ya, walaupun sikap dari pasangan kalian memang seperti ini. Terkadang dia adalah seseorang yang kurang bisa menghargai pasangannya. Ya, karena dia merasa bahwa dia adalah seseorang yang mapan, seseorang yang memiliki segalanya. Bisa jadi seperti itu. Dia adalah seseorang yang sudah mapan secara finansial, mungkin secara
apapun itu yang menurut orang lain merupakan ukuran sebagai seseorang yang sukses, seseorang yang mapan, seseorang yang settle secara finansial misalnya seperti itu ya. Jadi dia memang ada kebanggaan di dalam dirinya tentang hal seperti itu yang saya sebutkan tadi ya. Dia sering sekali tidak memiliki kepastian terhadap tujuannya dia sendiri yang berhubungan dengan orang lain ya. Misalnya kalian, terhadap pasangannya. Dia sulit sekali mengambil sikap yang pasti ya, atau memutuskan sebuah hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Itu dia sulit ya. Atau ini bisa juga dia katakan bahwa dia sering sekali berpikir-pikir untuk naik ke jenjang berikutnya. Jadi dia adalah seseorang yang belum bisa mengambil sebuah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk beberapa dari kalian mengalami sebuah hubungan yang stuck di situ saja. Jadi belum naik level, belum melangkah ke sebuah ikatan yang seperti yang kalian idam-idamkan, seperti yang kalian harapkan ya, misalnya seperti itu. Atau jika kalian yang sudah terikat sakral komitmen, mungkin seseorang ini masih menjadi seseorang yang ya tumbuh secara kedewasaannya. Jadi untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan hubungan kalian berdua, yang berhubungan dengan masa depan kalian berdua, itu sulit ya. Jadi karena dia masih mengutamakan kepentingannya dia sendiri. Jadi menurut dia apa yang menjadi keinginannya itu juga prioritas. Jadi sering berbenturan dengan hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama. Sebagai pasangan ya, di dalam sebuah hubungan pasti ada kepentingan kan. Mungkin kepentingan untuk membeli properti, kepentingan untuk mempersiapkan masa depan, untuk investasi dan lain sebagainya. Atau kalian yang masih berpasangan mungkin ingin bertunangan, ingin menikah atau sebagainya, dan itu dia masih konflik di dalam dirinya. Oke, jadi di dalam dirinya ada sebuah hal yang harus diperjuangkan, ada hal yang harus dia kalahkan ya. Oke, dan seseorang ini akan bergerak ya. Dia akan bergerak, pada akhirnya akan kembali lagi ke dunianya dia sendiri. Jadi dia akan kembali kepada apa yang menjadi kesenangannya, apa yang menjadi prioritasnya. Ya, sehingga pasangannya, kalian ya, ini bisa vice versa, bisa kalian ke pasangan kalian juga. Tapi saya menyebutkan pasangan kalian yang seperti ini, yang kembali kepada prioritasnya dia, kembali kepada hobinya, kembali kepada apa yang dia sukai, apa yang menjadi kebebasannya ya. Jadi kalian sebagai pasangannya merasa diabaikan karena seseorang ini tinggal di dalam dunianya dia sendiri, tinggal di dalam kesenangannya dia sendiri ya. Jadi mengabaikan seseorang yang dia anggap penting. Sebenarnya dia menganggap seseorang ini adalah pasangannya ini ya, kalian ini ya, dianggap dia adalah seseorang yang dia butuhkan di dalam hidupnya. Ya, karena dia menganggap memang jiwanya kalian itu terkoneksi satu sama lain. Jadi hanya kalian yang mengerti seseorang ini. Hanya kalian yang bisa sabar kepada seseorang ini. Dia tahu itu. Oke, jadi kalian memang pasangan yang ideal sebenarnya menurut seseorang ini. Seseorang yang memang dicari oleh dia. Dia tahu betapa pentingnya kalian di dalam hidupnya. Hanya saja dia adalah seseorang yang ini tadi terlalu mengambil resiko di dalam keputusannya. Jadi dia tidak bisa memutuskan hal yang
lebih prioritas di luar dari apa yang menjadi hobinya, apa yang menjadi kesukaannya dia, apa yang menjadi dunianya, ya. Oke. Apakah seseorang ini bisa berubah? Kalau ditanyakan kepada saya, sulit. Karena ini adalah sebuah prioritas di dalam hidupnya dia. Jadi ini adalah hal yang menjadi keinginan dia di alam bawah sadarnya dia, ya. Jika kalian berhubungan dengan seseorang ini, solusinya adalah ya kalian harus mengerti dia. Kalian harus selalu sabar dengan seseorang ini. Selama kalian mencintai seseorang ini dan menganggap seseorang ini adalah prioritas, adalah hal yang harus diperjuangkan, ya silahkan. Oke, semoga saja dengan berjalannya waktu, dia bisa mengerti bahwa pengorbanan kalian itu adalah bukan hal yang main-main, ya. Walaupun dia sudah sadar bahwa kalian adalah seseorang yang sangat penting di dalam hidupnya. Oke. Ya. Kalian sendiri sering sekali ya merenung, kalian sering sekali mencari petunjuk. Ini adalah ilustrasinya adalah seseorang yang sedang memegang lentera dan ini ada tongkat. Jadi seseorang ini memegang lentera untuk berjalan ke depan, semoga saja tidak salah jalan, ya. Jadi dia berharap ke depannya dia tidak salah arah, tidak salah jalan, dan tongkatnya ini meraba-raba di bawahnya. Siapa tahu ada lubang atau jurang yang membuat dia terperosok, sehingga dia mengantisipasinya untuk tidak terjatuh ke dalam lubang itu. Ini adalah kalian, yang kalian juga sudah berhati-hati sekali. Kalian juga takut kehilangan seseorang ini karena kalian juga menyayangi seseorang ini. Kalian terlalu mencintai seseorang ini. Ya, terlihat sekali kalian sangat menyayangi seseorang ini dengan pengorbanan yang luar biasa seperti ini. Untuk kalian yang terkoneksi dengan kartu ini ya, pastinya tidak resonate untuk semuanya. Jadi kalian benar-benar total di dalam menjalani sebuah hubungan ini. Ada dua sisi, kalian juga takut untuk melakukan hal yang salah. Kalian juga takut untuk kira-kira melakukan hal yang membuat dia itu menjadi menjauh dari kalian, menjadi kalian juga takut untuk kehilangan dia. Jadi kalian benar-benar di sini meminimalkan resiko untuk kalian kehilangan seseorang yang sangat spesial ini. Oke. Dua sisi, kalian juga mengantisipasi diri kalian ya di sini agar kalian juga tidak mungkin tidak terpuruk, kalian mungkin juga tetap kuat, kalian juga tetap bisa menjadi diri kalian yang memiliki prioritas diri ya. Jadi ini adalah hal yang positif ya. Jadi walaupun kalian berada di dalam sebuah permasalahan asmara yang seperti ini, kalian tetap positif, kalian tetap tahu bagaimana cara menghargai diri kalian sendiri. Oke. Untuk teman-teman yang berzodiak Cancer, semoga saja kalian dan pasangan kalian pada akhirnya bisa saling mengerti bahwa untuk pasangan kalian ya, bahwa kalian juga perlu sebuah kepastian, perlu sebuah tujuan. Jadi dua sisi, kalian juga semoga saja bisa mengerti apa yang menjadi keinginan pasangan kalian sehingga kalian berdua bisa menyatukan keinginan kalian dan kalian bisa menjalani kehidupan berpasangan kalian dengan jauh lebih baik, jauh bisa lebih bahagia ke depannya. Oke. Untuk teman-teman yang berzodiak Cancer, sekian dulu reading kali ini. Sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.